Latar belakang. Daging adalah sekumpulan otot yang menempel pada kerangka. Istilah daging merah mengacu pada daging otot mamalia segar yang belum diolah, seperti daging sapi, babi, domba, kambing, dan kuda. Daging ini bisa dicincang atau dibekukan, dan umumnya dikonsumsi setelah diolah. Sementara itu, daging unggas adalah salah satu jenis makanan dari hewan yang kaya akan protein, rendah lemak, mudah dicerna, serta mengandung zat besi dan beberapa jenis vitamin B. Selain itu, daging ini juga memiliki kualitas organoleptik yang baik. Unggas sendiri merujuk pada burung-burung seperti ayam, kalkun, ayam Tibet, angsa, burung unta, burung puyuh, dan jenis burung lainnya yang bisa dibudidayakan untuk diambil dagingnya. Selanjutnya, tujuan dari pengamatan ini yaitu yang pertama mengetahui jenis-jenis daging dan unggas, tingkatan mutu dan kriterianya, serta mengetahui jenis-jenis olahan daging dan unggas. Selanjutnya, tabel 1 yaitu hasil pengamatan organoleptik daging dan golongannya. Dapat disimpulkan bahwa yang berwarna merah segar yaitu ada khas dalam sapi, sandung lamur sapi, dan kambing. Sedangkan yang memiliki warna merah tua yaitu khas luar sapi dan iga sapi. Dan untuk bau, dari keempat jenis daging sapi memiliki bau yang sama yaitu bau sapi, dan untuk daging kambing yaitu bau kambing. Untuk tekstur, yang memiliki tekstur paling empuk yaitu ada khas dalam sapi dan luar sapi, disusul dengan iga sapi dan kambing, lalu yang paling keras ada sandung lamur sapi. Untuk bagian jaringan ikat dan lemak yang paling banyak yaitu ada sandung lamur sapi, lalu disusul dengan iga sapi, kemudian khas luar sapi dan kambing, dan yang paling sedikit yaitu ada khas dalam sapi. Untuk golongan dalam SNI khas dalam sapi dan khas luar sapi yaitu golongan 1, iga sapi dan sandung lamur sapi yaitu golongan 3, dan kambing yaitu golongan 3,3. Berdasarkan hasil pengamatan pada tabel 2, diketahui bahwa pada daging khas dalam sapi terjadi perubahan warna dari merah segar menjadi putih pucat dengan tekstur awal yang empuk. Setelah direbus 10 menit terjadi penyusutan sedang atau min 2, dan setelah 20 menit tambah menyusut menjadi min 3, namun tetap menunjukkan daya putus daging yang empuk atau plus 3. Sementara itu, khas luar sapi juga menunjukkan perubahan warna dari merah tua menjadi kecoklatan dengan tekstur empuk sejak awal. Setelah direbus 10 menit dan 20 menit terjadi penyusutan sedang atau min 2, dan daya putus dagingnya tetap empuk atau plus 3. Bagian iga sapi terjadi perubahan warna dari merah tua menjadi kecoklatan. Meskipun awalnya empuk, setelah direbus 10 menit mengalami penyusutan sedang atau min 2, dan setelah 20 menit mengalami penyusutan tinggi atau plus min 3. Namun daya putusnya sedikit menurun menjadi plus 2, menandakan bahwa tekstur akhir sedikit lebih alot. Sedangkan sandung lamur sapi terjadi perubahan warna dari merah segar menjadi putih yang memiliki tekstur keras sejak awal. Setelah direbus 10 menit terlihat sedikit penyusutan atau min 1, dan setelah 20 menit terjadi penyusutan sedang atau min 2. Tetapi daya putusnya tetap menunjukkan kekerasan setelah perebusan atau plus 1. Pada daging kambing terjadi perubahan warna dari merah segar menjadi putih pucat. Tekstur awal keras dengan penyusutan sedang atau min 2 selama 10 menit dan penyusutan tinggi atau min 3 selama 20 menit, dan daya putus daging yang empuk atau plus 3. Tabel 3, hasil perbandingan organoleptik daging dan produk olahannya. Nama produknya itu bakso Kenzler, dan bahan dasarnya itu daging sapi. Yang pertama, warna. Bakso sapi berwarna abu-abu, sedangkan daging sapi berwarna merah cerah. Pada bau, bakso sapi memiliki aroma khas daging lebih harum, dan daging sapi memiliki bau amis yang tidak terlalu menyengat. Pada rasa, bakso sapi matang memiliki rasa gurih dan asin, sedangkan daging sapi yang sudah direbus memiliki rasa sedikit manis. Pada bentuk, pada bakso Kenzler berbentuk bulat-bulat seperti bola daging, dan daging sapinya berbentuk seperti daging cincang. Kemudian tabel 4, hasil pengamatan zat gizi daging dan produk olahannya per 100 gram. Pada bakso Kenzler memiliki 4 gram karbohidrat dan daging sapi 0 gram. Pada gula, mereka ini sama-sama 0 gram. Pada lemak, bakso Kenzler memiliki 4,5 gram dan daging sapi 22 gram. Pada protein, bakso Kenzler itu 8 gram dan daging sapi itu 17,5 gram. Dan yang terakhir pada garam atau natrium, bakso Kenzler itu 470 mg dan daging sapi 93 mg. Nah, ini bahan tambahan pada produk bakso Kenzler. Yang pertama itu ada daging ayam, terus putih telur, es, tepung sagu, isolat protein kedelai, keju, lada bubuk putih, garam, bumbu rasa sapi. Kemudian, pada tabel 5 menunjukkan hasil pengamatan fisik daging unggas. Tanda plus menandakan tingkat keempukan daging. Berdasarkan tabel 5 dapat disimpulkan bahwa seluruh jenis daging unggas yang diamati memiliki warna yang masih segar, yaitu putih bersih atau pink segar, dan berbau amis yang merupakan ciri khas daging mentah, kecuali pada dada bebek yang juga menunjukkan tidak ada bau busuk. Dari segi tekstur, sayap ayam memiliki tekstur paling empuk dengan tanda plus, diikuti paha ayam atas plus, sedangkan bagian lainnya seperti paha bawah ayam plus, dada ayam dan dada bebek memiliki tekstur lebih keras dengan hanya ada satu tanda plus saja. Tidak ditemukan penyimpangan atau kerusakan pada sebagian besar sampel, kecuali sayap ayam yang menunjukkan adanya bekas darah berhenti serta dada bebek yang memiliki catatan tidak ada bau busuk.
Berikutnya hasil perhitungan BDD unggas dari yang telah diamati. Yang pertama adalah sayap ayam dengan berat kotor 115 gram dan berat berisinya 90 gram memiliki BDD sebesar 54,4%. Lalu ada paha atas ayam dengan berat kotor 140 gram dan berat berisinya 115 gram, maka BDD-nya adalah 82,14%. Lalu ada paha bawah ayam yang memiliki berat kotor 120 gram dan berat berisinya 75 gram, maka BDD-nya adalah sebesar 62,5%. Lalu ada dada ayam yang memiliki berat kotor seberat 135 gram dan berat bersihnya 315 gram memiliki BDD sebesar 72,4%. Lalu yang terakhir adalah dada bebek yang memiliki berat kotor 500 gram dan berat bersihnya 159 gram, maka persentase BDD-nya adalah 31,8%. Kemudian tabel 7, yaitu hasil pengamatan pengolahan dengan perebusan pada daging unggas. Jenis daging yang pertama yaitu dada ayam, di mana perubahan warnanya yang awalnya berwarna pink segar, yaitu warna khas daging ayam mentah yang menunjukkan kesegaran, menjadi putih bersih, yaitu tanda bahwa daging telah matang sempurna dan tidak lagi mentah. Kemudian perubahan teksturnya awalnya keras, kemudian setelah direbus selama 10 menit mengalami sedikit perubahan tekstur, yaitu -2, yang artinya mulai mengkerut. Kemudian setelah direbus selama 20 menit, menunjukkan hasil -3, yaitu mengkerut lebih banyak. Daya putus dagingnya yaitu +3, menunjukkan bahwa daging menjadi empuk setelah direbus sehingga mudah dipotong atau dikunyah. Kemudian jenis daging yang kedua adalah dada bebek. Perubahan warnanya awalnya pink segar, dan akhirnya putih pucat, tidak seperti dada ayam, mungkin karena kandungan mioglobin yang lebih tinggi pada daging bebek. Perubahan teksturnya awalnya keras, setelah direbus 10 menit, mulai mengkerut yaitu -2, dan setelah direbus 20 menit, lebih mengkerut yaitu +3. Daya putus dagingnya +1. Artinya, daging ini masih liat dan keras, meskipun sudah direbus lama. Hal ini sesuai dengan karakteristik daging bebek yang umumnya lebih alot daripada daging ayam. Selanjutnya ada hasil perbandingan organoleptik unggas dan produk olahannya dengan nama produknya Chicken Nugget Bartos dan jenis unggasnya daging ayam. Di sini ada perbandingan organoleptiknya. Yang pertama ada warna, nugget ayam cenderung pucat atau kuning pucat, sedangkan daging ayam cenderung putih kemerahan. Selanjutnya ada bau, nugget ayam memiliki bau khas daging dan tepung, sedangkan daging ayam memiliki bau khas daging ayam. Selanjutnya ada rasa, nugget ayam matang memiliki rasa gurih, renyah, dan isinya lembut, sedangkan daging ayam yang sudah direbus memiliki rasa yang hambar. Selanjutnya ada bentuk, nugget bentukan but, sedangkan daging ayam potongan filet dada. Selanjutnya ada tabel 9, yaitu hasil pengamatan zat gizi, daging, dan produk olahannya per 100 gram. Yang pertama, chicken nugget merek Betos. Karbohidratnya 32 gram, gulanya 0 gram, lemaknya 10 gram, proteinnya 14 gram, Na-nya 125 mg. Bahan tambahan pada produk nugget itu ada air, tepung terigu, tepung roti, minyak nabati, pati kentang, pati tapioka, tepung butter, isolat protein kedelai, dan lain-lain. Terus ada daging ayam, karbohidratnya 0 gram, gulanya 0 gram, lemaknya 18,9 gram, proteinnya 26,9 gram, Na-nya 100 mg. Daging ayam tuh nggak ada bahan tambahan apapun ya. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa jenis daging seperti daging sapi, daging kambing, daging domba, daging babi, dan daging kuda. Tingkatan mutu daging dibagi menjadi kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 yang dapat ditentukan berdasarkan warna, tekstur, dan aroma atau bau. Terdapat pula beberapa jenis unggas yaitu sejenis burung-burungan seperti ayam, kalkun, ayam Tibet, angsa, burung unta, burung puyuh, dan spesies sejenis. Faktor mutu daging meliputi warna, konsistensi dan tekstur, aroma, dan cita rasa. Selain itu, kadar air, daya ikat air, dan pH daging ikut menentukan kualitas daging. Jenis olahan daging dapat berupa bakso, sosis, abon, dan dendeng. Jenis olahan unggas dapat berupa nugget, sosis, dan bakso. Dengan mengetahui jenis-jenis daging dan unggas serta tingkatan mutu dan kriterianya, maka kita dapat menentukan jenis-jenis olahan yang tepat untuk dikonsumsi.